Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang gelombang cahaya pada interferensi cahaya. Nah, pada kali ini kita akan membahas gelombang cahaya pada difraksi cahaya. Pada jarak tertentu, mata kita sulit membedakan posisi dua nyala lampu yang sangat berdekatan. Coba kamu perhatikan, mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, gejala ini dikarenakan diameter pupil mata kita sangatlah sempit. Akibatnya, cahaya dua lampu tersebut ketika sampai ke mata kita akan mengalami difraksi. Apakah difraksi cahaya itu? Cahaya sebagai gelombang dapat mengalami peristiwa yang disebut dengan difraksi. Difraksi merupakan suatu peristiwa pembelokan gelombang ketika menjalar melalui celah sempit. Difraksi cahaya terjadi apabila cahaya yang sedang merambat mengenai suatu objek penghalang atau melalui suatu celah yang sangat sempit. Nah, pada pembahasan difraksi cahaya ini kita akan membahas dua jenis difraksi. Yang pertama ada difraksi celah tunggal dan yang kedua difraksi kisi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang difraksi celah tunggal. Perhatikan gambar A berikut ini. Seberkas cahaya melewati celah sempit D dengan di depannya terdapat sebuah layar yang dipisahkan dengan L, maka akan mengalami suatu difraksi yang akan menghasilkan pola gelap dan pola terang. Jika gambar D ini diperbesar, maka terdapat gambar B, di mana celah ini terdapat titik-titik penghubung, di mana titik-titik ini dapat juga menjadi sumber cahaya. Nah, bagaimana rumus dari difraksi celah tunggal itu sendiri? Yang pertama ialah D sin theta sama dengan M lambda, di mana D merupakan lebar celah, lambda merupakan panjang gelombang, M merupakan pita gelap yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan theta. Adapun jika tetanya tidak diketahui, maka dapat dicari dengan P per lambda atau pada variabel sebelumnya yaitu Y per lambda. P atau Y ini merupakan pola gelapnya. Nah, perlu diketahui bahwa pada pembahasan difraksi celah tunggal ini kita hanya melihat pola gelap tanpa adanya pola terang. Jadi rumusnya hanya satu, yaitu D sin theta sama dengan M lambda. Oke, lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal. Seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang 6000 ampere melewati celah sempit sehingga dihasilkan pola difraksi orde gelap ketiga yang terjadi pada sudut 30 derajat. Berapakah lebar celah sempit tersebut? Nah, untuk menjawab soal atau menjawab permasalahan ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika mendapatkan suatu permasalahan, maka hal pertama yang kita lakukan ialah memahami masalah tersebut. Dapat juga video ini bisa disandingkan dengan handout yang telah dibagikan ya. Nah, memahami masalah. Dari permasalahan yang telah diketahui, maka kita dapat mengetahui nilai lambda atau panjang gelombangnya yaitu 6000 ampere sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Orde gelap ketiganya atau M sama dengan 3 dan sudut deviasi atau tetanya yaitu 30 derajat. Dan yang ditanyakan adalah lebar celah atau D. Setelah mengetahui
permasalahan yang dihadapi, maka selanjutnya yaitu merencanakan solusi. Nah, adapun solusi yang dapat kita rencanakan dari hal-hal yang telah diketahui ialah D sin theta sama dengan M lambda. Setelah mengetahui dan merencanakan solusinya, selanjutnya itu menerapkan solusi, yakni dengan memasukkan nilai yang sudah ada pada rumus yang direncanakan, yaitu D sin theta sama dengan M lambda sama dengan D sin 30 derajat sama dengan 3 dikali 6 kali 10 pangkat min 7. D nilai sin 30-nya yaitu setengah, maka D kali setengah sama dengan 18 dikali 10 pangkat min 7. D sama dengan 36 kali 10 pangkat min 7 meter sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, dari situ dapat kita evaluasi lagi solusi yang telah kita terapkan dengan jadi lebar celah sempit tersebut ialah 3,6 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya, dapat dipahami ya. Silahkan bisa dipelajari lebih lanjut dengan mencari soal-soal lain dari buku ataupun dari internet yang berkaitan dengan contoh-contoh soal difraksi celah tunggal. Selain difraksi celah tunggal, pada kali ini kita juga akan membahas tentang difraksi kisi. Difraksi kisi. Jika sebelumnya celahnya itu hanya satu, nah pada difraksi kisi ini yang namanya kisi itu artinya banyak. Jadi celahnya itu ada banyak celah. Nah, dapat dilihat ini adalah celah di mana lebar celahnya itu dinotasikan dengan D. Seperti biasa, terdapat sebuah layar yang memisahkannya itu adalah L. Jika sebelumnya kita hanya menghitung atau kita hanya membutuhkan satu rumus, yaitu pada pola gelap saja. Nah, pada difraksi kisi ini sejenis atau sama dengan interferensi celah ganda. Nah, yaitu ada rumus difraksi kisi konstruktif atau pola terang atau yang saling menguatkan dapat dicari dengan D sin theta M lambda atau dP per L sama dengan M lambda, atau untuk di sini difraksi, atau untuk difraksi kisi destruktif atau pola gelap atau saling melemahkan, yaitu dapat dicari dengan D sin theta sama dengan M min setengah lambda atau dP per L sama dengan M min setengah lambda, dengan keterangan D-nya atau lebar celahnya itu konstanta kisi. Itu dapat dicari dengan 1 per N besar, di mana N-nya ini dapat dicari dengan, atau N-nya ini biasanya sudah diketahui, yaitu dengan jumlah celah atau kisi per sentimeter. Untuk diperhatikan selalu satuan-satuan yang ada pada rumusan yang didapatkan. Baiklah, untuk lebih memahami lagi, kita masuk kepada contoh soal berikut. Contoh soal. Seberkas cahaya dengan gelombang 5000 ampere jatuh tegak lurus pada kisi. Jika spektrum orde kedua membentuk sudut deviasi 30 derajat, berapakah jumlah garis per sentimeter kisi? Nah, seperti sebelumnya, kita harus memahami dulu permasalahan yang kita hadapi, yakni dengan melihat apa saja variabel yang diketahui dan apa saja variabel yang ditanyakan. Di sini diketahui panjang gelombang yaitu 5000 ampere dapat diubah ke sentimeter
Kenapa ke sentimeter? Karena yang dicari adalah garis atau kisinya per sentimeter. Jadi 5000 ampere sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 cm. Nah, yang kedua yang diketahui adalah orde kedua. Jadi M-nya sama dengan 2 dan sudut deviasinya 30 derajat. Nah, yang ditanyakan N besarnya sama dengan. Nah, ketika kita telah memahami permasalahan yang telah kita hadapi, selanjutnya yaitu merencanakan solusi yang akan kita terapkan. Solusi yang akan kita terapkan yaitu D sin theta sama dengan M lambda. Dimana yang kita ketahui untuk mencari D-nya itu sama dengan 1/N, maka sin 30 derajat per N sama dengan 2 kali 5 kali 10 pangkat 5. Nah, sin 30 yaitu nilainya setengah dibagi N. Karena ini yang dicari, maka 2 kali 5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan N-nya yaitu 5000 garis per sentimeter. Nah, jadi jumlah garis per sentimeter kisi adalah 5000 garis per sentimeter. Nah, cukup simpel bukan? Jangan lupa untuk terus mencari soal sejenis yang dapat mengasah kemampuan kalian di rumah ya. Nah, itu saja untuk pembahasan difraksi kisi dan difraksi celah tunggal pada hari ini. Terima kasih.